Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan kita Raja Masteran Channel ya bosku ya. Oke, di video kali ini kita akan membahas tentang murai batu yang susah emosi, kurang emosi, telat emosi ketika kita lombakan. Kita akan kupas tuntas tentang ciri-cirinya seperti apa, terus langkah-langkah yang harus kita ambil seperti apa ya, versi saya sendiri tentunya. Terus saya juga ada beberapa trik gimana cara menaikkan emosinya supaya cepat on ya bosku ya. Maka dari itu simak videonya sampai akhir, jangan di skip-skip bosku, oke? Nah, untuk murai batu yang memiliki kasus telat panas, telat bongkar, atau kurang emosi ketika digantangkan itu ciri-cirinya seperti apa, kita akan bahas lengkap dulu ya bosku ya. Agar kita bisa menentukan apakah benar burung kita ini telat emosi, telat panas, atau karena faktor yang lain, mungkin kurang birahi mungkin ya. Tapi di video kali ini kita akan bahas tentang murai batu yang kurang emosi atau susah emosi ketika kita lombakan. Ciri-cirinya yang pertama pasti kurang ngotot ya bosku ya. Murai batu kalau kita gantang kok kurang emosinya, yang pasti kerjanya kurang ngotot. Bisa cuman ngukluk doang atau ngetem-ngetem pasang badan doang, cuman bunyi sebentar, nembak pendek terus diem lagi, lompat ke tangkringan sana, nembak pendek, diem lagi ya bosku ya. Setelah itu burung-burung yang kurang emosi itu biasanya cenderung ngukluk saja. Nyerang kelihatan seperti burung emosi, kelihatan seperti burung ngotot, ini juga tapi cuman ngukluk, bukan materi yang tembakan yang keluar ya bosku ya. Maka dari itu burung ngukluk itu juga bisa karena ketinggian birahi bisa, burung ngukluk juga bisa disebabkan karena burung kurang emosi juga bisa. Jadi dia nggak ada kemauan untuk nyerang lawannya ya bosku ya. Nah, selain antara ngukluk tadi, terus susah keluar materi, juga burung-burung seperti ini banyak jedanya, banyak diemnya, mungkin nembak bentar diem, nembak bentar diem. Nah seperti itu ya bosku ya. Atau mungkin bisa juga burung yang kurang emosi ini di awal ngetem atau cuman ngukluk, cuman diem, terus di pertengahan penilaian baru mau bongkar materi, mau keluar-keluar seperti itu. Bisa juga nanti di akhir penilaian baru mau keluar-keluar bongkar materi, itu juga karena burung kurang emosi ya bosku ya. Nah, untuk meningkatkan emosi burung kita ketika kita lombakan ini, kita harus mencermatinya dari rawatan hariannya ya bosku ya. Terus yang pertama, rawatan harian kita bisa menambah durasi penjemuran. Mungkin yang burungnya sebelumnya cuma dijemur 30 menit atau 40 menit, bisa dinaikkan jadi 1 jam. Atau mungkin yang harian sebelumnya dijemur cuma 60 menit, bisa dinaikkan mungkin 90 menit atau 80 menit ya bosku ya. Intinya untuk mengejar emosi, kita bisa kejar dari durasi penjemuran yang kita tambah saat harian ya. Tapi perlu diketahui ketika kita melakukan durasi penjemuran yang cukup lama, sebaiknya saat H-2, H-1 atau hari halomba, penjemuran nggak terlalu dilakukan secara lama atau secara panjang ya bosku ya. Karena burung nanti takutnya kecapean. Jadi saat H-2, H-1 atau hari halomba cukup ya 30 menit atau 20 menit saja untuk menghangatkan suhu tubuh burungnya ya. Karena saat kita harian sudah kita gebleng dengan penjemuran yang agak lama. Nah seperti itu. Setelah kita menambah durasi penjemuran, kita juga bisa mengurangi intensitas mandinya ya bosku ya. Mungkin sebelumnya burungnya itu harian kita mandi 2 hari sekali, atau seminggu 3 kali, atau bahkan mungkin ada teman-teman yang memandikan burungnya setiap hari. Nah, kalau burung kita gantang terpantau kurang emosi, telat emosi, nggak ada emosi, kita bisa mengurangi intensitas mandinya. Mungkin yang tadinya 2 hari sekali bisa diganti 2 minggu sekali, seminggu 2 kali. Atau yang tadinya seminggu 2 kali bisa dikurangin seminggu sekali saja mungkin. Terus mandinya ini disetting ya bosku ya. Kalau misal minggu lalu kita gantangkan burung masih kurang emosi, kita ingat-ingat mandi terakhirnya kapan. Kalau mandi terakhirnya itu hari halomba pagi,
burung digantang kurang emosi, coba dimundurin menjadi hari H-1 sore ya bosku ya. Kalau H-1 sore burung masih kurang emosi, bisa mundur lagi di H-1 pagi atau siang. Nah, kalau H-1 pagi masih kurang emosi, bisa mundur di H-2 sore ya. Saya rasa kalau H-2 sore itu sudah cukup untuk memupuk emosi burung dari mulai H-2 sore, berarti kan H-1 sama hari halomba itu nggak mandi. Itu cukup untuk memupuk emosi burung-burung yang susah naik emosinya tadi ya bosku ya. Itu tips dari saya, kalau mandi bisa mundur ya. Terus ini banyak yang belum dicermati teman-teman, banyak yang nggak sadar. Kalau kita ngasih kroto burung ketika settingan lomba, misal H-1, H-2, atau mungkin hari H lomba, itu memang kroto itu bagus ya bosku ya. Sebagai pelengkap nutrisi, sebagai perangsang birahi itu bagus. Tetapi banyak yang tidak menyadari kroto ini bisa sedikit menghambat emosi burung karena sifatnya yang adem tadi. Burung yang susah emosi dikasih kroto, saya jamin ngukluk di gantangan ya bosku ya. Maka dari itu kroto cukup diberikan untuk burung-burung yang sudah emosi tapi nggak ada birahi, atau burung emosi tapi kurang birahi, boleh hari H dikasih kroto. Tapi untuk kasus burung-burung yang susah emosi, kurang emosi, banyak ngetem, banyak jeda, sebaiknya kroto terakhir saran saya diberikan di H-2 sore atau bisa H-1 pagi juga boleh ya bosku ya. Yang penting kroto jangan diberikan pada hari H lomba untuk kasus burung yang suka ngetem, suka ngukluk, nggak mau emosi, nggak mau bongkar materi karena susah emosinya naik tadi ketika ketemu lawan di gantangan. Burung telat panas juga bisa, jangan dikasih kroto di hari H lomba. Kroto bisa H-1 sore atau H-1 pagi, itu paling efektif lah untuk kasus burung yang susah emosinya. Karena kalau burung susah emosi, ketambah kroto, tambah adem suhu tubuhnya, nggak muncul-muncul nanti emosinya ya bosku ya. Nah, selain tadi tentang jemur ditambah, mandi dikurangi atau dimundurin dari settingannya, terus kroto dikurangi atau dimundurin dari settingan sebelumnya, bisa juga pakai tips kerodong yang gelap ya bos ya. Tapi untuk kasus kerodong ini kan sebagian burung nanti butuh waktu adaptasi, jadi nggak bisa instan. Misal minggu lalu kerodong kita warna hijau atau putih atau kuning, warna cerah, terus kita ganti warna gelap seperti hitam atau biru tua, nanti burung biasanya masih adaptasi bos ya, nggak langsung anjlok, nggak langsung naik faktornya. Tapi kalau burung kita sudah terbiasa dengan kerodong gelap, biasanya emosinya itu cepat naik karena saat burung kondisi gelap itu dia lebih apa ya bos ya, kalau kita istilah kita itu lebih berjaga-jaga, lebih waspada, karena dia mungkin karena gelap tadi waspada. Jadi kerodong gelap juga bisa meningkatkan emosi burung atau sifat faktornya burung. Nah, itu sedikit langkah-langkah kita ketika kita menangani burung yang kurang emosi atau telat emosi. Nah, berikutnya saya punya sedikit trik ya bos ya. Trik memancing emosi burung murai yang ketika kita gantang itu susah naik emosinya. Yang pertama biasanya saya pakai untulan masteran burung kecil bosku ya. Saat harian setelah kita jemur, ya mungkin 60 menit atau 80 menit kan kita angin-anginkan. Nah, setelah kita angin-anginkan, burung sudah nggak mangap, kita kasih air minum kan, kita kasih air minum. Selanjutnya saya tempel dengan masteran burung kecil. Burung kecil bisa kita kasih burung-burung seperti peleci, konin, sogon. Nah, seperti itu ya bosku ya. Tujuannya ini untuk merangsang kembali sifat faktornya dia ya, supaya dia ngamuk, supaya dia emosi. Jadi nanti harapan kita ketika kita gantang, dia ketemu murai lain langsung naik faktornya, langsung naik emosinya ya bosku ya. Nah, selain pakai untulan burung kecil, saya juga biasa menjemurnya dengan sauna burung kering, kerodong kering ya. Ini untuk kasus burung-burung yang susah emosi tetapi sudah dewasa, secara fisik sudah mumpuni untuk dijemur sauna. Saya sangat tidak menganjurkan burung-burung muda umur 8 bulan, 9 bulan itu dijemur sauna ketika burungnya nggak mau emosi. Karena logikanya, normalnya burung yang masih usia 8 bulan, 9 bulan itu memang emosi dan birahinya belum stabil ya bos ya. Jadi kita harus sabar, nggak bisa kita paksa, kita pakai jalan instan, kita jemur kerodong burung masih 8 bulan itu takutnya fisiknya belum mampu lah. Ketika kita sauna jemur kerodong kering, burung kering itu belum mampu, nanti malah burung bisa sakit, bisa serak ya bosku ya. Jadi
Untuk kasus yang jemur sauna ini saya khususkan buat burung-burung yang sudah dewasa, ya minimal 2 kali mabung lah ya bosku ya, supaya kondisi fisiknya itu sudah mampu. Nah, selain pakai untulan burung kecil, jemur kerodong, atau kita bisa menambah stud ulet Hongkong. Nah, ini yang paling apa ya bosku ya, yang paling efektif. Stud ulet Hongkong kan sudah kita ketahui bahwa sifat ulet Hongkong ini pertama menaikkan suhu tubuh burung. Gimana logikanya ketika suhu tubuh burung itu panas, naik, emosi pasti akan ikut naik. Nah, tetapi PR-nya di sini biasanya kalau kita punya burung yang kurang emosi, susah emosi, kita stud ulet Hongkong terlalu banyak, biasanya burung mainnya nakal, lompat ke sana kemari nih, ngeban ke sana kemari ya bosku ya. Jadi ini stud ulet Hongkong ini juga nggak boleh terlalu banyak, hanya untuk merangsang suhu tubuh biar naik supaya burung ada emosi. Kecuali burung kita memang sudah tipikalnya adem, tenaganya ada, kita kasih stud ulet Hongkong agak banyak, itu nggak masalah bosku ya. Dia nanti akan, tenaganya akan ngimbangin suhu tubuhnya, jadi dia masih tetap bisa main ngotot anteng ya bosku ya, nggak ngeban-ngeban ke sana kemari. Tapi kalau untuk burung-burung yang tenaganya masih kurang, kita stud ulet Hongkong terlalu banyak, memang benar suhu tubuh naik, emosi burung naik, tetapi tenaga nggak mumpuni, burung akan ngejar lawan. Nah itu efeknya bosku ya. Jadi untuk stud ulet Hongkong ini juga nggak bisa terlalu kita ngawur, satu cepuk itu nggak, jangan. 20 ekor itu ya terlalu banyak. Mungkin ya 5-7 ekor atau 7-8 ekor, tergantung cuaca juga ya bosku ya. Kalau cuaca mendung bolehlah kasih 8 ekor sampai 10 ekor. Tapi kalau cuaca panas terik, apalagi kalau kita main event jam 1 siang, ya maksimal 5 lah saya ngasih. Paling 3-5 ekor tergantung kondisi terakhir burung ya. Untuk setut ulet Hongkong di lapangan ini sebenarnya nggak bisa jadi patokan paten. Jadi kita harus menyesuaikan kondisi terakhir burung kita ini, keadaan emosinya bagaimana. Terus kita pantau juga lingkungan sekitar ini suhunya bagaimana. Jangan sampai kita berambisi burung naik emosi, yang ada ketika digantang burung mangap karena kepanasan ya bosku ya. Efek dari cuaca yang panas ditambah konsumsi ulet Hongkong yang terlalu berlebihan tadi. Maka dari itu perlu disiasati dengan cermat masalah ulet Hongkong ini ya bosku ya. Nah, selain tadi masalah main untulan burung kecil, terus kita jemur sauna sudah di rumah, terus kita sudah stud ulet Hongkong di lapangan, kita juga bisa mengablak burung ketika mau naik. Bisa 3 sesi sebelum naik atau 2 sesi sebelum naik kita ablak burungnya sebentar. Supaya apa? Supaya burung ini lihat burung lain yang gacor koar-koar, emosinya terpancing. Atau kalau nggak bisa lihat burung lain, setidaknya kita ablak, dia dengar suara murai batu lain. Kan kalau kita main di gantangan, di latber atau di latpres itu kan banyak burung di bawah ya, berkumpul di pedok-pedok masing-masing kan bosku ya. Jadi kita bisa ablak supaya burung kita dengar suara murai batu lain, atau bisa kita bantu dipancing dengan MP3 murai batu yang gacor. Ini bertujuan menaikkan emosinya tadi. Nanti kurang 2 sesi burung bisa dikerodong lalu siap dinaikkan. Nah seperti itu ulasan kita kali ini tentang mengatasi murai batu yang kurang emosi atau susah emosi ketika digantangan. Ciri-cirinya tadi sudah saya sebutkan, cara-cara langkah hariannya apa yang harus kita lakukan sudah saya jelaskan, dan juga trik-triknya sudah kita berikan. Maka dari itu kalau ada yang ditanyakan tulis saja di kolom komentar ya bosku ya. Nanti sebisa mungkin akan kita balas satu persatu. Nah sekian video kita kali ini. Saya Raja Masteran Channel undur diri. Terima kasih sudah nonton video ini sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe bosku ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.